zat yang dapat mengalir, baik cair, gas, maupun ada fluida padat yang dianggap sebagai fluida karena dia bersifat seperti gas. Contohnya adalah fluida padat yang terfluidisasi menggunakan gas. Kemudian ada juga fluida yang statis. Fluida statis itu fluida yang dalam kondisi diam. Di pertemuan awal sudah kita bahas ya, apa itu fluida statis. Fluida statis itu adalah fluida yang tidak bergerak. Jadi fluida yang ada di dalam suatu tempat, misalkan ada fluida cair di dalam tangki, atau ada cairan, ada air di dalam gelas, itu adalah fluida statis. Kemudian fluida statis itu tidak memiliki shear force. Shear force karena dia tidak bergerak ya. Kemudian fluida yang dalam keadaan diam juga berada pada suatu volume yang dibatasi oleh dinding padat. Jadi misalkan fluida itu dalam keadaan diam ya. Kalau misalkan dia cair ataupun gas, berarti kan dia berada di suatu tempat ya. Dan tempatnya itu biasanya dibatasi oleh dinding padat. Ya, misalkan kita punya gelas, gelas itu padatan. Dan fluida cairnya adalah air, misalkan air yang ada di dalam gelas. Kemudian, besaran yang berpengaruh pada fluida statis ada beberapa hal, yaitu tekanan. Jadi tekanan juga akan berpengaruh terhadap apa fluida statis. Kemudian tekanan yang diberikan oleh fluida besarnya biasanya tegak lurus dengan luas area. Jadi biasanya semakin besar luas areanya atau semakin dalam eh, eh, luas areanya semakin besar, kemudian ketinggiannya semakin dalam, berarti itu tekanannya juga akan semakin tinggi. Kemudian hal-hal yang dipelajari dari fluida statis itu kita biasanya berkaitan dengan tekanan hidrostatis untuk air ya, kemudian hukum Pascal, kemudian prinsip Archimedes dan juga tegangan permukaan. Nanti akan kita lihat satu-satu untuk tekanan. Ini bisa kita lihat ya. Untuk tekanan itu gaya normal, tegak lurus, gaya normal dari fluida ya itu eh, per satuan luas. Jadi misalkan kita punya gaya gaya yang nilainya besar, namun luas penampangnya kecil, biasanya tekanannya akan semakin besar. Makanya kenapa biasanya untuk apa tekanan itu tergantung dari gaya yang diberikan. Semakin besar gaya yang diberikan, maka dengan luas area yang sama ya, dengan luas area yang sama, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi untuk luas area yang sama, pada saat gaya yang diberikan itu lebih besar, maka tekanan yang diterima oleh benda tersebut juga akan semakin besar. Sebaliknya, pada saat kita punya luas area yang sama, kemudian gaya yang kita berikan itu kecil, atau bahkan tidak ada gaya, maka tekanan yang akan kita terima juga akan semakin kecil. Ini untuk satuan ya, satuan minggu lalu sudah kita pelajari kan besaran dan satuan untuk Pascal, kemudian bar, kemudian atmosfer gitu ya. Ini bisa kita lihat dari mana kita dapat nilai Pascal, kemudian bar, kemudian juga atmosfer. Nah, coba kita lihat di sini untuk tekanan. P absolut adalah P gauge atau tekanan gauge-nya dikurangi dengan tekanan lingkungannya. Kemudian kita punya tekanan gauge-nya itu tekanan absolutnya dikurang dengan tekanan lingkungan dan untuk kondisi vakum maka tekanan lingkungan dikurangi dengan tekanan atmosfernya. Ini bisa kita lihat dari gambar ya. Dari gambar kita punya tekanan di sini absolut, kemudian di sini kita punya vakum, kita punya lingkungan gitu ya. Kemudian di sini juga sama untuk tekanan gauge-nya. Nanti kita lihat dulu, tekanan absolut itu adalah tekanan total aktual pada posisi ketinggian tertentu. Jadi tekanan absolut adalah ketinggian tertentu.
Jadi kita punya tekanan absolutnya di sini, kemudian kita punya tekanan gauge. Berbeda dari tekanan absolut terhadap tekanan atmosfer lokal. Jadi gauge itu adalah perbedaan dari tekanan atmosfer dengan tekanan atmosferik lokal. Biasanya akan terbaca pada alat ukur. Nah, untuk gauge itu biasanya akan terbaca di alat ukur. Kemudian kalau tekanan vakum itu berada di bawah tekanan atmosfer. Oke, nanti kita lihat lagi untuk ini apa? Untuk eh, tekanan hidrostatis. Kalau tadi tekanan lingkungan, absolut, sama gauge ya. Sekarang untuk tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu biasanya kita asumsikan bahwa fluida itu bersifat fluida ideal. Densitasnya konstan. Biasanya kalau kondisinya ideal, dia densitasnya konstan ya, tidak berubah ya. Kemudian fluida itu berada pada ruang tertutup, kemudian volume tidak berubah, kemudian masanya konstan dan juga volume konstan, sehingga densitas konstan atau incompressible. Contohnya adalah air. Biasanya kalau hidrostatis itu buat air ya, buat liquid, fluida cair. Jadi dia berada, asumsinya nih, berada di dalam ruangan tertentu. Kemudian volumenya tidak berubah karena wadah yang digunakan tidak berubah, jadi volumenya tetap. Kemudian asumsinya juga fluidanya ideal, densitasnya tidak berubah di sini, densitasnya tidak berubah. Kemudian incompressible karena dia tadi cairan. Sebentar. Nah, tadi ya, jadi dia fluidanya fluida cair berada di suatu wadah atau tempat yang tidak berubah. Kayak misalkan kita punya tangki, tangkinya ya tidak berubah ya, artinya volume tangki tidak berubah. Dan fluida yang masuk ke dalam tangki tersebut adalah fluida incompressible. Kemarin kita sudah bahas kalau misalkan dia bentuknya cairan, fluidanya cair, berarti dia incompressible karena jarak antar partikelnya sudah sangat dekat. Jadi dia tidak dapat ditekan lagi untuk fluida cair gitu ya. Nah, kemudian densitasnya juga tidak berubah